Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar ini merupakan bentuk rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada umat muslim agar senantiasa dapat melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat jamak qashar ini itu berarti adalah menggabungkan dua sholat pada satu waktu dengan meringkas sholat tersebut. Adapun sholat yang bisa dijamak dan sekaligus yang bisa dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan adapun sholat yang bisa diringkas itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Nah, ketika kita berbicara tentang jamak qashar, berarti itu kita menjamak dan mengqashar ya. Jamak itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, sedangkan qashar itu adalah meringkas sholat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat jamak itu ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim itu adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu pada sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar, kita gabungkan di waktu sholat zuhur dengan cara kita melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru kita melaksanakan sholat asar. Adapun jamak takhir itu berarti kita melaksanakan menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar pada waktu sholat asar dengan cara kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, kemudian baru kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, kalau jamak qashar berarti contohnya kita pakai yang takdim ya. Berarti kita menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar pada waktu sholat zuhur dengan cara kita melaksanakan 2 rakaat sholat zuhur, kemudian kita bangkit dari sholat. Setelah salam kita melaksanakan sholat asar. Adapun jumlah rakaatnya adalah yaitu kita qashar atau kita ringkas menjadi 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, apa sih syarat yang diperbolehkannya kita melaksanakan sholat jamak qashar? Yang pertama adalah kita dalam kondisi di perjalanan atau musafir gitu ya. Dengan niat berpergiannya itu bukan untuk maksiat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama di perjalanan kita tidak ada niat untuk bermukim, misalnya seperti perjalanan dari Putu Sibau ke Pontianak, nanti kan lewati Sintang, nah terus berhenti di Sintang 1 hari 1 malam gitu ya, atau 1 malam full gitu ya, sampai Sintangnya maghrib misalnya, berangkat lagi subuh. Nah, kalau misalkan seperti itu maka tidak boleh di jamak dan juga di qashar ya. Kecuali misalnya kita ikut bus nih ya, cuman berhenti untuk makan sebentar, istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi. Nah, itu boleh dan itu masuk ke dalam kategori bolehnya di jamak dan di qashar sholat ya. Nah, kemudian lagi, apa sih dalil yang memperbolehkan kita untuk menjamak dan mengqashar salat kita? Salah satunya adalah hadis sahih Imam Muslim 311 sampai 312, nomor hadis 750. Dari Anas bin Malik menyampaikan bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW menjamak salat zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Nah, bagaimana praktik sholat qashar Nabi Muhammad SAW saat dalam perjalanan atau dalam saat safar? Nabi Muhammad SAW mengqashar sholatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan hal ini juga dilakukan oleh para sahabat dan para khulafaur rasyidin. Nah, adapun ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan kita untuk mengqashar salat itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in hibtum ayyaftinakumul ladzina kafaru
innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini kan ada jelas perintah dari Allah tidak berdosa bagi kita untuk mengqashar salat, walaupun dalam ayat ini ada kata karena kita takut ya. Nah, di sini kan ada kata takut diserang orang muslim ya. Jadi sebetulnya enggak mesti orang muslim, orang kafir ya. Jadi enggak harus dalam keadaan seperti itu. Jadi mengqashar salat ini juga merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalnya kita naik bus nih ya. Kita naik bus kemudian kita berhenti ya, satu bus itu berhenti di rumah makan, kemudian kita melaksanakan sholat tahu-taunya selesai sholat kita udah ditinggal bus. Nah, itu kan menjadi mudarat tersendiri bagi kita. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan kepada kita untuk mengqashar, untuk menjamak dan mengqashar sholat. Bagaimana cara pelaksanaan sholat jamak qashar? Berikut saya akan memberikan contoh pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Adapun pelaksanaan tata cara sholatnya yaitu sholat 2 rakaat seperti sholat pada umumnya. Setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah, dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah dan surah pendek serta bacaan zikir-zikir dalam gerakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah kita selesai pelaksanaan 2 rakaat sholat zuhur yang telah kita qashar tadi, setelah salam kita bangkit untuk melaksanakan 2 rakaat sholat qashar asar dengan niat seperti yang telah saya bacakan tadi. Gerakan sholat seperti gerakan sholat 2 rakaat pada umumnya diakhiri dengan salam.